Pokok bahasan kita kali ini adalah persamaan laju reaksi dan order reaksi. Jadi yang pertama akan kita bahas adalah persamaan laju reaksi. Laju keseluruhan dari suatu reaksi kimia itu pada umumnya bertambah jika konsentrasi per reaksi ditambahkan. Hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi ini dituliskan dalam persamaan laju reaksi, tapi hanya dapat ditentukan dari data eksperimen. Nah, jadi sekarang yang akan ditunjukkan adalah persamaan reaksi secara umum. Jadi persamaan reaksi secara umum gini. Ini zat-zat yang bereaksi ini menghasilkan produk. Nah, persamaan laju reaksinya ini V laju ya, K konsentrasi A, kemudian konsentrasi B, ini ya, konsentrasi zat A yang bereaksi, kemudian konsentrasi B. Nah, di mana K ini adalah tetapan laju reaksi. Jadi K ini tetapan laju. Kemudian yang kurung-kurung kayak gini, ini adalah konsentrasi atau konsentrasi molar dari zat-zat ini. Ini konsentrasi molar. Nah, sedangkan X dan Y ini yang disebut dengan order reaksi. Jadi order reaksi itu sama dengan X ditambah dengan Y. Nah, setiap laju reaksi punya tetapan laju ini K. Karena laju reaksi berbanding lurus, ini berbanding lurus dengan tetapan laju dan konsentrasi. Nah, akibatnya makin besar nilai K, berarti reaksi semakin cepat. Nah, jadi kalau besar ininya, maka semakin besar juga laju reaksi. Sebaliknya, semakin kecil K, semakin kecil tetapan laju reaksi, maka semakin lambat reaksi itu. Nah, ini. Yang kedua adalah order reaksi. Nah, order reaksi itu bilangan pangkat yang menyatakan naiknya laju reaksi akibat naiknya konsentrasi. Nah, bagaimana kita menentukan order reaksi? Jadi, cara menentukan order reaksi yang pertama, jika tahapan-tahapan reaksi diketahui, maka order reaksi terhadap masing-masing zat itu adalah koefisien tahap yang paling lambat. Analoginya gini, jika terjadi kemacetan pada jalan satu arah yang hanya bisa dilewati oleh satu mobil, maka laju keseluruhan mobil yang terjebak kemacetan itu ditentukan oleh mobil yang bergerak atau yang lajunya paling lambat. Nah, gitu. Yang kedua, sebagian besar reaksi kimia sukar diamati tahapannya, sehingga order reaksi terhadap suatu zat ditentukan melalui eksperimen dengan metode laju awal. Jadi gini, konsentrasi zat, ini konsentrasi zat tersebut dinaikkan, kemudian atau yang kedua
dan yang kedua ya, bukan atau, konsentrasi zat lain dibuat tetap. Nah, ini konsepnya. Nah, jadi bagaimana kita menentukan? Jadi yang pertama, order reaksi terhadap A. Misalnya kita mau menentukan order reaksi terhadap ini A. Jadi order reaksi terhadap A, maka yang B ini dibuat tetap. Oke. Jadi data B data B yang tetap. Nah, sebaliknya, kalau order reaksi terhadap B, maka data A yang tetap. Gitu. Jadi kayak gini caranya. V sama dengan K, ini tetapannya. Kemudian A, X konsentrasi B, Y, ini X sama dengan ini konsentrasi A, ini logaritma V, ini kecepatan. Nah, kalau Y juga gitu. Log. Nah, gitu. Nanti kita bahas di contoh soal supaya lebih mengerti apa sih ini. Nah, ini yang mesti dipahami. Nah, ini contoh soal. Pada reaksi X ditambah Z, X tambah Y itu menghasilkan Z, ini diperoleh data sebagai berikut. Nah, nomor 1, ini konsentrasi mula-mula untuk konsentrasi X dan Y. Ini konsentrasi X dalam molar. Ini yang pertama 1 kali 10 pangkat min 2, yang kedua 1 kali 10 pangkat min 2, yang ketiga 2 kali 10 pangkat min 2. Sedangkan yang Y, konsentrasi Y 1 kali 10 pangkat min 2, 2 kali 10 pangkat min 2, 1 kali 10 pangkat min 2. Nah, dengan laju reaksi seperti ini. Nah, persamaan reaksinya, ini persamaan laju reaksinya adalah ini K konsentrasi X pangkat X, kemudian Y pangkat Y. Nah, ini ordernya ya X. Nah, kita mau cari order reaksinya untuk menentukan bagaimana laju reaksi, tetapan laju persamaan laju reaksi ini. Nah, untuk menentukan ini X. Nah, seperti tadi, kalau kita menentukan konsentrasi terhadap ini X, maka Y yang tetap kita cari. Maka karena seperti rumus tadi, konsentrasi AP, konsentrasi AQ, log V, P, kemudian VQ. Ini kecepatan. Maka karena yang dicari itu yang sama, yang tetap, nah kita perhatikan untuk kalau kita mau mencari X, maka Y-nya yang tetap. Nah, kita lihat di tabel. Yang tetap adalah 1, konsentrasi 1 dan 2 untuk Y ya. Nah, jadi saya ulang lagi. Kalau mencari X, order X, maka kita mencari Y yang tetap. Nah, di sini di tabel Y yang tetap ini 1 dan 3. 1 dan 3 ini kan 1 kali 10 pangkat min 2, yang di bawah 1 kali 10 pangkat min 2. Maka yang kita pakai adalah V3, kecepatan. Ini V3 dan V1. Nih. Kemudian ini konsentrasi X3 dan X1. Jadi ini yang ditutup. Jadi kita pakai ini. Karena ini tetap ya. Jadi kita tutup, kita pakai ini. Maka kita masukkanlah angkanya. Angkanya adalah
2 kali 10 min 2 yang ini per 1 kali 10 min 2 logaritma V3 yang ini ya, berarti 4 kali 10 min 2 per 1 kali 10 min 2. Nah, ini V1 dan V3 ini. Sehingga hasilnya untuk X sama dengan 2, ya ini kan kalau 10 min 2 naik ke atas kan jadi plus, maka ini akan habis, sehingga di sini tinggal 2 log. Nah ini juga, ini kan 2 naik ke atas kan jadi plus, ini pangkatnya jadi 10 pangkat min 2 ini habis, saling menghabiskan, sehingga ini tinggal 4 bagi 1 ya, sisa 4. Maka 2 log 4 sama dengan 2. Silahkan cari di kalkulator kalau tidak bisa. Oke, jadi sudah bisa menentukan Y. Nah, kalau yang Y, orde Y yang kita tentukan, berarti X yang kita konstankan. Nah, yang konstan yang ini kan, 2, 1 dan 2 ini. Maka untuk yang Y berarti 2 kali 10 min 2 per 1 kali 10 min 2 logaritma. Nah, kita pakai ini ya, berarti V-nya 2 kali 10 min 2 per 1 kali 10 min 2, sehingga Y sama dengan ini 2 log 2. 2 log 2 itu 1, sehingga Y-nya sama dengan 1. Maka persamaan laju reaksinya V sama dengan K konsentrasi ini 2 pangkat 2 kemudian Y. Nah, ini nggak ditulis karena pangkat 1 nih Y ya di sini. Nah, inilah persamaan laju reaksinya. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa persamaan laju reaksi ini tetapan laju reaksi konsentrasi A kemudian konsentrasi B ini Y, maka order reaksinya adalah X ditambah Y. Nah, jadi order reaksi itu menjumlahkan yang ini dengan yang ini, itu order reaksi. Nah, jika keduanya menunjukkan angka yang sama, nah itu hanya kebetulan saja. Jadi order reaksi hanya dapat ditentukan melalui eksperimen. Nah, jenis-jenis order reaksi ada grafik yang menunjukkan order reaksi tersebut, serta persamaan laju reaksi yang terkait dengan order reaksi. Nah, ada reaksi ordenol. Yang pertama ada reaksi dengan orde 0. Nah, ini bentuk grafiknya begini. Ini bentuk grafik. Ini lajunya ya, molar per sekon. Kemudian ini konsentrasi A. Nah, jadi gambarnya seperti ini kalau dia ordenya 1. Nih, jadi ini ordenya 0. Jadi ini gambar grafik reaksi orde 0. Yang kedua, gambar reaksi dengan orde 1. Kalau orde 1 ini V,
Ini konsentrasi. Ini, maka dia akan membentuk garis lurus. Nih, lurus ya. Ini orde 1. Sedangkan reaksi untuk orde 2, yang ketiga, reaksi untuk orde 2 itu begini. Ini V, ini konsentrasi A, maka dia akan seperti ini. Nih. Dia akan membentuk seperti ini. Nih. Jadi ini kalau dia berorde 0, kalau ini berorde 1, dan ini berorde 2. Reaksi orde 2 itu reaksi yang menunjukkan hubungan laju reaksi kuadrat dengan konsentrasi per reaksi. Jadi jika konsentrasi per reaksi dinaikkan X kali, maka laju reaksi akan bertambah sebesar X kuadrat kali. Nah, itu maksudnya.